Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya, Bang. Saya pernah menghapus sebuah video yang terkena klaim hak cipta dan itu view-nya ada 250 ribuan view. Apakah itu berpengaruh terhadap channel saya, Bang? Ini nanti akan kita bahas ya. Karena ini menjadi beban bagi pemilik channel dan tidak tertutup kemungkinan juga ini merupakan beban bagi semua kreator pemula. Tapi sebelumnya ingat ya, jangan pernah meletakkan beban pikiranmu hanya karena masalah sepele. Apalagi yang banyak sekali dilakukan oleh pemula adalah teman-teman itu menjadikan perkataan orang lain, perkataan hater, perkataan tetangga, perkataan saudara, itu menjadi beban pikiranmu. Entah itu videomu jelek dan segala macam. Ingat ya, jangan pernah meletakkan kebahagiaanmu di atas mulut orang lain. Yang perlu teman-teman lakukan adalah tidak ada sukses yang instan, maka bertempurlah seperti mesin tempur. Bertempurlah sampai hancur. Baru hasilnya akan teman-teman nikmati nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan ya. Teman-teman mungkin saat ini yang punya profesi lain menjadi buruh pabrik dan segala macam apapun profesimu. Ingat, teman-teman mungkin bekerja 5 tahun, 10 tahun di sana dan gajimu segitu-gitu aja. Tetapi kalau teman-teman memang mau berkorban, melepaskan semuanya itu, jadikan itu perkataan-perkataan saudaramu, tetanggamu yang sok-sokan jadi YouTuber itu menjadi sebuah inspirasi, dan juga perkataan hatermu menjadi sebuah inspirasi, sebuah video, dan menghasilkan sebuah karya, walaupun itu perkataan itu adalah perkataan jelek, maka disitulah sebenarnya jalan mulai terbuka. Artinya satu hal, jangan pernah meminta penghargaan dari siapapun dan jangan pernah menjelaskan kamu itu siapa. Selama kamu masih meminta penghargaan dari orang lain dan karya-karyamu pun merasa itu adalah karyamu dalam membuat video, apalagi saat mungkin karyamu diambil oleh orang lain dan kamu masih berkata hargai karya orang lain, intinya kamu masih butuh penghargaan. Kamu masih butuh pengakuan. Sampai mencret kalau cara berpikirmu seperti itu, gak bakalan sukses, bos. Ya, gak bakalan sukses. Ingat, seorang yang masih butuh penghargaan, sekali lagi, itu masih butuh pengakuan. Jadi, kebanyakan orang sukses adalah masa bodoh. Mau videomu mungkin sesama pemula dicuri orang lain, thumbnailmu dicolong oleh orang lain, bodoh amat, biarkan saja. Ingat ya, rezeki tidak seperti sendal jepit saat kalian sholat Idul Fitri. Sebentar lagi sholat Idul Fitri. Ya, jadi kamu kira rezeki itu seperti sendal jepit yang bisa tertukar? Enggak. Jadi santai saja. Santai saja. Sudah bisa dimengerti ya? Dari sini ya, prolognya kayak ini ya. Kayak orang sok bener aja ya. Prolognya seperti orang sok ini ya, sok paling bener sendiri ya. Enggak. Ya. Justru kalau ada orang yang menganggap saya paling benar, justru orang yang menganggap saya paling baik, saya malu, bos. Malu semalu-malunya. Kenapa? Mungkin banyak orang yang menganggap saya baik, mungkin banyak orang yang merasa saya pinter, banyak orang yang menganggap saya benar. Ya kalian belum tahu aja. Bahkan saya sudah bilang, saya ini bukan orang benar, saya ini bajingan. Kebetulan aib saya aja masih ditutupi sama Allah. Ya coba kalau aib saya itu yang paling kecil aja dibongkar sama Allah, bubar. Bahkan sudah sering saya katakan, saya ini bukan orang baik. Ya, cuma belajarlah dari kehidupan saya, dari pengalaman saya untuk pengembangan channelmu. Kita kembali ke pokok masalah. Apa itu, Bang?
seorang konten kreator yang saat ini masih terus berpikir pernah menghapus video dan tiba-tiba videonya itu sepi penonton? Jawabannya menurut YouTube tidak. Mau kalian hapus video, apakah itu menyebabkan videomu sepi? Menurut YouTube tidak. Karena menurut YouTube, saat kamu upload video, metadata di setting semua, kalau memang menggunakan itu semua, judul, thumbnail, dan segala macam, upload videomu sudah dicarikan penonton yang tepat menurut YouTube. YouTube dari mana penonton yang tepat? Hah? Dari histori calon-calon penontonmu, dari histori calon-calon subscribermu. Ya, walaupun di HP-nya di clear histori segala macam, di sistemnya YouTube kan nggak mungkin kalian bisa meremote sistemnya YouTube. YouTube di sistemnya YouTube ya tetap sistemnya YouTube. Terus yang perlu dilakukan apa? Itu menurut YouTube. Nggak ada masalah. Faktanya apa? Ya, faktanya belajar dari pengalaman, seandainya videomu menghasilkan banyak view, 200.000 view, videomu tersebut pasti akan merekomendasikan video-videomu yang lain. Bahkan video tersebut merekomendasikan channel-channel yang lain. Ya, kamu upload video 200.000 view, maka bisa jadi videomu tersebut, videomu ini merekomendasikan video-videomu yang kecil-kecil ini. Dan tidak tertutup kemungkinan, dan itu pasti videomu pun bakalan merekomendasikan video channel lain. Yang jadi masalah adalah videomu yang berhasil merekomendasikan videomu yang lain, dan juga videomu yang berhasil merekomendasikan video channel lain, ini kamu hapus. Dengan alasan mungkin klaim hak cipta, konten yang digunakan ulang, dan segala macam. Saat video tersebut dihapus, yang terjadi apa? Yang seharusnya videomu ini merekomendasikan video-video kecil yang lain, maka tidak ada lagi yang merekomendasikan video-video kecilmu. Ya, jadi videomu berubah jadi sepi. Ya. Dan video channel lain pun yang mendapatkan rekomendasi dari videomu itu juga ikutan sepi. Bukan hanya videomu. Kalau videomu, apalagi videomu menghasilkan view lebih dari 1 juta, merekomendasikan video-videomu kecil yang lain, merekomendasikan video channel lain, itu juga ikut sepi. Kenapa? Ya, video yang besar yang berhasil merekomendasikan kan hilang filenya di YouTube. Nggak bisa diakses lagi. Sudah bisa diterima ya? Jadi sepi? Iya sepi. Tapi menurut YouTube, nggak masalah. Tapi merongos kan? Dan ini hanya bisa dipelajari oleh yang satu berpengalaman dan pernah mempunyai channel-channel kecil yang lain dan pernah mengalami secara langsung. Siapa? Saya pernah mengalami secara langsung. Dan itu yang terjadi di channelmu juga kan? Ya, jadi jangan heran. Makanya saya bilang, kalau kamu misalnya nonton sebuah video, usahakan ada interaksi di sana, baik like, komen, ataupun tanda hati. Jadi di saat salah satu video tersebut meledak dan berhasil merekomendasikan channel-channel kecil ataupun channel-channel yang lain, jadi channel yang lain ini kan kebagian rekomendasi. Kalau kamu tidak pernah berinteraksi dengan sebuah video, maka yang terjadi di saat sebuah video channel lain meledak, kamu tidak ada interaksi di sana, channelmu juga bakalan meringis. Makanya jangan heran, di saat video lamanya Insan Tutor muncul di berandamu, video 6 bulan yang lalu muncul di berandamu, maka banyak sekali channel-channel kecil yang berinteraksi di video tersebut, tiba-tiba ada saja penontonnya 2, 3, 10, atau kadang-kadang ikutan rame. Karena kamu pernah berinteraksi dengan salah satu video yang rame tersebut. Pernah berinteraksi dengan videonya Insan Tutor, video 1 tahun yang lalu. Pernah memberikan komentar di sana. Pernah diberikan tanda hati di sana. Saat video tersebut ada penontonnya lagi, ya video yang pernah berinteraksi dan sering berinteraksi di video tersebut ikut naik. Ya, bisa diterima? Nggak bisa bang, ya sudah tutup.
Apanya bang? Channelmu. Nggak ngerti juga. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Pahami, kalau belum jelas, tonton lagi. Ya, yang untung siapa? Ya saya. Iklannya jalan lagi. Kamu tonton lagi. Iya kan? Makanya cepat paham kalau nggak mau nonton videonya Insan Tutor. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Kalau nggak ada hal positif, ya sudah. Komen aja di kolom komentar. Yang negatif-negatif. Dan itu saya juga bersyukur. Kenapa? Dari komentarmu semakin banyak ide konten saya. Kalau memang itu di luar subscribernya Insan Tutor. Kalau merasa videonya Insan Tutor ini sebagai kompetitor. Karena ada channel sebelah yang menganggap videonya Insan Tutor kompetitor. Dibahas terus di grupnya dia. Akhirnya subscribernya dia komen yang jelek-jelek. Oh bagus. Ya bagus. Semakin banyak ide konten saya. Dan itu adalah harapan saya. Keren kan? Jadikan hatermu ini sebagai sumber kebahagiaanmu. Jangan berpikirnya dibalik. Baru 6 bulan konten, belum monet, ada hater satu patah. Goblok. Baru bikin beberapa video, merasa sudah paling bagus videonya, merasa satu hari bikin konten, ngeditnya juga lama, sekali diupload, ada hater masuk, video nggak jelas, kamu bunyi, kok nggak menghargai sekali? Kalau nggak mau nonton ya sudah, nggak usah komen. Itu perasaanmu sendiri yang membuat kamu sendiri, dan itu bersumber dari ketololanmu. Kasar bang, oke, agak lembut dingin, saya lembutkan sedikit. Pikiran itu bersumber dari kegoblokanmu, ketololanmu. Kasar bang, saya perhalus, kamu dungu. Kalau kamu dapat hater, setelah itu sakit hati. Ya, jadikan hater itu sebagai sumber kebahagiaanmu. Hater itu bisanya juga seperti itu saja. Ya, karena dia tidak punya kemampuan. Sebenarnya dia pengen seperti kamu, tapi dia tidak mampu. Kamu salah persepsi. Kamu sakit hati, kan goblok. Kalau nggak mau dibilang Insan Tutor, dibilang goblok sama Insan Tutor, ya benerin cara berpikirmu. Kalau sakit hati, ya itu urusanmu. Dengar katanya Insan Tutor, mungkin kasar-kasar. Setelah itu kamu masukkan dalam hati. Loh, kamu yang goblok, kenapa saya yang ini? Orang kamu sakit hati aja saya bahagia. Artinya kenapa? Kebahagiaan saya di atas penderitaanmu. Dan itu saya lebih bahagia lagi. Semakin kamu menderita, semakin saya bahagia. Menderita aja terus. Ya. Hei pembenciku, semakin kau benci aku, semakin bahagia diriku. Teruskan dengan cara berpikirmu. Ya. Kalau cara berpikirmu benar, bahagia, harus bahagia, harus bahagia. Kalau ada orang yang berkata kasar sama kamu, jadikan sumber inspirasi. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.